Mengurus bank garansi ke PT Jasindo ya. Betul. Dalam hal mengurus ini Bapak datang sendiri atau ada marketing Jasindo yang datang ke Bapak? Saya datang sendiri ke kantor Jasindo. Datang sendiri ya? Betul. Kan di Indonesia ini banyak perusahaan asuransi Pak ya. Ya. Kenapa milih Jasindo itu? Karena waktu itu kita ada proyek, jadi saya mencari-cari untuk penjaminan. Kebetulan saya lihat-lihat di buku-buku Yellow Page, kelihatan Jasindo. Saya datang ke Jasindo Pusat. Jasindo Pusat ya? Ya, di MT Haryono. Nah, sampai di sana saya bertanya-tanya, ternyata di pusat itu tidak bisa menerbitkan bank garansi, harus di cabang. Nah, kemudian dari sana petugas yang saya temuin di situ, mereka coba menghubungi cabang-cabang. Ternyata sesudah dihubungi cabang-cabang, ada cabang yang katanya lagi banyak pengurusan, lagi padat. Terakhir dia coba ke ini di Jalan Pemuda. Jalan Pemuda di mana Pak? Jakarta mana? Jakarta apa ya? Utara, Kelapa Gading ya? Betul. Bukan Kelapa Gading. Jalan Pemuda itu yang di dekat Pegambiran, yang Jalan Pemuda yang lurusan Jalan Pramuka. Jalan Pramuka, oh ya. Betul. Baik. Ya. Selanjutnya bagaimana Pak? Datang ke ke Pemuda. Jadi saya datang ke Pemuda, ketemu sama Pak Erwin Sasongko. Jadi saya proses langsung sama Pak Erwin Sasongko. Baik. Pertama kali mengurus bank garansi ke Jasindo tahun berapa Pak? Masih ingat? Wah, itu saya nggak ingat Pak. Masih ingat ya? Izin yang mulia menunjukkan barang bukti. Pak, terbaca tidak Pak? Nggak terbaca Pak. Ini saya bacakan ya. Ya. Kop Surat Jakarta 18 Agustus 2018 kepada PT Asuransi Jasindo perihal permohonan penerbitan bank garansi jaminan pelaksanaan atas nama PT Bina Mitra Sejahtera. Dengan hormat bersama sehubungan perihal tersebut bersama ini mohon bantuannya dapat diterbitkan sertifikat kontra bank garansi jaminan pelaksanaan atas PT Corporation Prima Swinger Indonesia dengan data sebagai berikut. Satu, prinsipilnya Bank Bina Mitra Sejahtera, alamatnya Jalan Agung Timur, Oblige China Chengda Engineering, alamatnya di China. Pekerjaan Kaltim SPP Project, nilai kontrak 53 miliar, nilai jaminan 5 miliar sekian, periode Agustus 2018 sampai dengan Desember 2018. Nah, ini ada memang permohonan jaminan garansi di PT Jasindo seperti ini dari Begini Pak, PT Bina Mitra. saya ingat-ingat, itu pernah saya mengajukan. Begitu saya mengajukan, tapi waktu itu batal karena dari Jasindo tidak dapat menyetujui penjaminannya. Jadi ini tidak ada permohonan penjaminan garansi yang proyek di Kaltim ini? Ada apa tidak? Pernah. Maksudnya? Tadi kan saudara mengajukan ini untuk permohonan bank garansi proyek di Kaltim, tapi Jasindo tidak menyetujui. Ya, akhirnya ditolak. bagaimana Pak? Kenapa? Akhirnya bagaimana? Jadi Karena sudah ditolak, saya tarik kembali. Habis itu saya sudah tidak tahu lagi proses selanjutnya. Oh, jadi tidak jadi di Jasindo bank garansinya ya? Saya yang mengurus di Jasindo, tapi waktu itu ditolak. Ditolak, ya udah, saya kembali, saya udah nggak tahu lagi proses selanjutnya apa yang dilakukan perusahaan, saya udah nggak tahu. Tidak tahu ya, baik ya. Saksi ya. Tadi saudara menerangkan tahu Jasindo dari Yellow Pages ya? Saya kenal pertama itu lihat-lihat asuransi, saya baca-baca, oh ada Yellow Pages, oh ini ada Jasindo gitu. Makanya, bukan tahunya dari marketingnya Jasindo atau marketing swasta? Enggak. Tidak. Tidak ya? Ya. Baik. Lanjut. Pak Agus, ada yang mau ditambahkan? Cukup. Saksi berikut. Saksi selanjutnya Ibu Herlinda. Oh ada. Yang mulia, satu.
Satu ya, saudara saksi ya. Tadi dalam barang bukti bisa dibesarkan, Mas itu, Mas. Tadi saudara bekerja di PT Bina Mitra Indo Sejahtera. Bina Mitra. Di situ ada PT Mitra Bina. Korpora Mitra Bina Selaras. yang bawah PT apa saudara? PT Crompton. Crompton Prima Gear. Switgear. Nah, saudara tahu Apa? Pakai mic, pakai mic. Crompton Prima. PT Crompton Prima. Ada panjangnya nggak Pak? Crompton Prima. Sweet apa? Cengda. Ya, Cengda saya tahu, yang itu saya ada proses. ada proses juga. Ada proses, itu yang saya proses yang berhasil, itu yang untuk proyek 13 miliar. Jadi berarti yang berhasil saya proses itu yang jaminannya 1,3 miliar kalau nggak salah. Oke. Itu jaminan pelaksana sama jaminan uang muka. Oke. Nah, kemudian untuk proses yang 53 miliar proyek itu gagal karena tidak disetujui. Tidak setujui. Ya, itu seingat saya. PT tadi Crompton Prima Swissgear ini juga bagian dari perusahaan saudara? Tidak, Atau saudara hanya memproses menguruskan? betul. Karena ini begitu. Bina Mitra mendapatkan proyeknya, saya Ya. memproses jaminannya. Baik. Saudara berhubungan dengan siapa di Jasindo? Sama Erwin Sasongko, Selain itu, tidak ada. apakah ada Pak Erwin Sasongko pernah menyampaikan di situ ada keterlibatan daripada agen ataupun nama daripada PT Mitra Bina Selaras? Tidak ada. Atau orang yang disebut atas nama Pulau Siregar? Gimana Pak? Orang yang disebut-sebut Pulau Siregar? Tidak ada. Tidak ada. Dan saya proses di sana itu dari awal sampai akhir sampai diterbitkan kontra bank garansi dan kolateralnya harus disetor kemana, biayanya berapa itu resmi dari Jasindo, baru saya bawa ke Bank Mandiri. Jadi semua resmi. Baik. Selain itu saudara ada pernah disampaikan nggak bahwa pembayaran saudara itu pembayaran preminya itu ada yang namanya nanti dipotong untuk agen gitu? Oh tidak. Tidak sampaikan. Tidak. Disampaikan. Saksi berikutnya yang mulia. Ya, Saksi Ibu Herlinda Diliani Puri ya, Iya, betul ya betul. saksi ya. Iya. Saksi pada tahun 2016 dan 17 bekerja di mana saksi? Posisi saya di Bandung, lokasi. Saya punya usaha sendiri, Pak. Baik. Tahun itu ya, 2016, 2017 ya, ada usaha sendiri. Kalau di Jasindo pernah di Jasindo tidak, Bu? Di Jasindo itu untuk karyawannya enggak, Baik. Di Jasindo bukan karyawan ya, bukan. tapi sebagai apa? Agen perorangan. Agen asuransi perorangan begitu ya. Betul. Tahun berapa, Bu? 2016 akhir kalau nggak salah. 2016 16 akhir ya. akhir. Iya. Ibu terdaftar di Jasindo mana, Bu? Awalnya Bandung, Pak. Bandung. Karena saya kenal dengan Pak Arinya di Bandung. Dengan siapa, Pak? Bapak Ari Prabowo. Ari Prabowo Di Bandung. di Bandung. Betul. Pendaftarannya itu bagaimana? Direkrut atau saudara yang mendaftar sendiri? Direkrut. Direkrut ditunjuk begitu. Iya. Baik. Untuk jadi agen asuransi saudara ada dimintakan syarat-syarat tertentu tidak? Ada. Apa? Karena ini perorangan jadi KTP ya Pak ya. Dan waktu itu disuruh tes AAUI. Tes AAUI untuk apa itu AUI? apa ya? Semacam sertifikasi untuk keagenan sih, tapi untuk perorangan. Itu perorangan ya. Betul. Saudara di mana ikutnya? Di
Di lembaga apa atau di Waktu itu saya lembaganya lupa, tapi ikut tesnya itu di Jakarta, Jakarta? di cabang Esparman. Yang arahkan saudara untuk ikut di cabang Esparman siapa? Pada saat itu sudah beralih kepala cabangnya tuh siapa ya, Pak Heru ya, Pak Heru. kalau nggak salah. Baik. Saudara sebagai katanya agen asuransi ya, ada enggak surat penunjukan dari PT Jasindo, baik cabang maupun pusat? Ada enggak diberikan? Penunjukan maksudnya kerjasama keagenannya? Pendaftarannya kartu sebagai anggota Ada, tapi udah nggak berlaku ya? dan berlaku. Iya. Maksud saya dari Jasindo ada enggak diterbitkan saudara sebagai agen enggak. resmi Jasindo? Enggak ada ya? Nggak ada. Hanya waktu itu PKS antara Jasindo dengan saya gitu sebagai agen. Baik. Tadi saudara kan menjelaskan awalnya terdaftar di Bandung ya. Betul. Kalau di cabang lain saudara ada enggak tidak terdaftar sebagai agen? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Di Jakarta? Saya nggak tahu ya Pak, tapi saya itu awal mulanya di Bandung, tapi untuk terdaftar di cabang mananya tuh saya nggak tahu. Gitu, di cabang Jasindo yang mananya saya nggak tahu, tapi awal mulanya itu dari Bandung, cabang Bandung. Jadi Pak Ari pindah ke Jakarta, ya saya juga pindah ke Jakarta juga gitu. Oh, begitu ya. Baik. Tadi saudara kan mulai 2016 akhir ya. Betul. Sampai kapan jadi agen asuransi di Jasindo? Sampai 2020 kalau nggak salah. 2020 ya. Betul. Kenapa berhentinya jadi agen itu? Diberhentikan atau mengundurkan diri atau bagaimana? Enggak, karena waktu saya jadi keagenan untuk di BPD Banten, Bank Banten. Jadi kerjasama dengan Jasindo dengan BPD Bantennya berakhir, ya sudah berakhir juga. Begitu ya. Iya, betul. Baik, selama saudara menjadi agen ya dari 2017 sampai 2018, ada enggak saudara dapat nasabah gitu atau yang saudara berhasil ini untuk diajak kerjasama dengan PT Jasindo? Ada BPR Kertaraharja Bandung. BPR Kertaraharja Bandung. Kertaharja Bandung. Kemudian apa lagi? Itu aja sih. Dan Jitras. Bank Jitrans. Betul, Bank Jitras. Jitrans mana? Jitrasnya Jakarta Pak. Baik. Ada lagi? Sama kelola BPD Banten. Bank BPD Banten cabang mana? Bank Banten untuk seluruh Indonesia. Untuk seluruh Indonesia. Betul. Itu saudara yang ini. Betul. Saudara yang istilahnya marketingnya itu, Betul. yang mengenalkan BPD Banten ke Jasindo. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Iya. Baik. Dari profesi saudara sebagai agen asuransi di Jasindo, saudara ada dapat ini enggak? Fee, gaji atau upah? Lebih ke fee ya. Fee ya. Iya. Kalau sistem pembayaran fee seperti apa? Ada yang transfer melalui bank. Saya ambil cash juga ada ke kantor. Baik, itu kalau fee itu dibayarkan per bulan seperti gaji atau setiap ada memperoleh Dari premi masuk Pak. setiap premi masuk Betul. dari Perhitungan premi. perhitungan premi Iya. begitu ya. Betul. Baik. Tadi saudara menjelaskan pernah berhasil untuk sebagai marketing dalam kerjasama antara PT Bank BPD Banten dengan Jasindo ya. Jasindo cabang mana Bu? Esparman Pak. Esparman ya. Iya. Baik, izin yang mulia menunjukkan barang bukti ini sebenarnya dalam barang BBE di dalam flash disk ya, barang bukti nomor 1037 izin ya, ini flash disk mana ya? Ini dalam flash disk BB 1628 yang mulia. Ini ada kopi dalam aplikasi Jasindo Star namanya. Nah, dalam aplikasi berikut diterangkan bahwa endorsement polis induk
status polis terbit nomor polis 204 sekian. Polis kontrak Indo objek pertanggungan bank BPD Banten. Kemudian di sini ada liability. Kemudian selanjutnya, nah, nama agen PT Bina Mitra Selaras. Tadi kan saudara menerangkan, Iya. saudara agen perorangan untuk kerjasama Bank BPD Banten dengan BT Jasindo. Tapi di sini kemudian dalam aplikasi Star Jasindo internal sendiri, agen asuransinya bukan saudara. Bisa saudara jelaskan? Untuk jujurnya saya nggak tahu Pak ya. Nggak tahu ya? Iya, nggak tahu kalau misalnya ada agen lain ya. Karena secara pribadi pada saat itu saya di situ sebagai agen Pak ya. Kan saya juga ada tim, punya tim. Saya melakukan kunjungan, kemudian sosialisasi, kemudian saya juga rekonsiliasi. Saya juga mengurus deklarasi penutupan sehingga terbit polis gitu. Nah, pada saat saya mendapatkan komisi dari pekerjaan tersebut, saya nggak tahu kalau ternyata keagenannya bukan atas nama saya gitu. Jadi saya baru tahu itu ya setelah ini aja. Kalau saudara selama di Jasindo pernah tahu enggak ini PT Bina Mitra Selaras ini? Nggak tahu, Tidak tahu ya? tidak tahu. Atau saudara tidak tergabung dalam PT Bina Mitra Selaras ini? Tidak Pak, Tidak, Pak. iya. Baik, kalau terkait fee yang saudara jelaskan tadi ya, Iya. itu pembayarannya dari mana, Bu? Maksudnya gimana Pak? Pembayaran? Saudara terima fee itu dari mana? Dari Jasindo, betul? Betul, dari Jasindo. Saya biasanya karena setiap bulan itu saya pasti rutin ke kantor S Parman ya Pak ya. Itu untuk melakukan rekonsiliasi sekaligus terkait pencairan komisi. Jadi komisinya itu saya terima kadang berupa cash, kadang by transfer, dan itu ke kantor Jasindo biasanya saya. Baik. Saudara kan pernah diperiksa di penyidikan ya? Betul. Pernah ditunjukkan bukti mutasi rekening saudara kan? Betul. Nah, di situ kan izin yang mulia sekalian saja menunjukkan dalam Ya. BAP saksi. BAP saksi nomor 30 ya. Iya. Ini berdasarkan keterangan saksi selama periode 2017 sampai 2020 saudara mendapat fee dari sebagai agen asuransi sebesar 1,3 miliar sekian-sekian. Betul saksi ya? Betul. Baik. Nah, ini terkait fee tersebut ini kan sudah jelas dari mutasi saudara ini ditransfer dari CP Sangkara, kemudian dari Ari Prabowo, Sangkara, CP Sangkara sampai dengan terakhir 2020 ada dari PT Bina Mitra Selaras. Nah, bisa dijelaskan saksi? Untuk kalau dana yang masuk ke rekening saya itu betul Pak, itu komisi saya dari Jasindo terkait kerjasama yang BPR Kertara Harja, kemudian BPD Banten. Enggak, maksud saya gini, saksi kan sebagai agen di Jasindo. Betul. Tentu nanti kan komisi atau fee-nya kan ditransfer dari Jasindo. Betul. Tapi di sini jelas dari CP Sangkara, kemudian dari Ari Prabowo, bahkan ada dari Toras Panggabean. Saudara bisa Itu jelaskan enggak? Saya nggak paham Pak. Nggak paham ya? Ya setiap kali ada ya sudah cair komisi itu saya nggak ngecek gitu. Jadi bagi saya itu dari Jasindo aja. Yang penting ada uang masuk dari manapun. Betul, karena ada konfirmasi kan. Misalnya kan kita sudah tahu bahwa setiap tanggal sekian itu pasti ada komisi saya masuk. Jadi saya udah tahu itu pasti dari Jasindo gitu. Menurut saudara ya? Betul. Baik. Saudara ya dalam masa perjanjian masa saudara sebagai agen asuransi itu ada enggak persentase dalam perjanjian saudara antara Jasindo dengan saudara terkait jumlah fee yang akan saudara peroleh? Ada. Berapa? 10%. 10%. Betul. Termasuk di Bank BPD Banten ya? Iya. Baik, ini izin yang mulia kembali ke barang bukti tadi. Terkait BPD Banten itu ada perubahan broker rate sebagai berikut.
semula 25% menjadi 27,5%. Terkait itu ada enggak saudara diibokan oleh Enggak pihak ada. Jasindo? Tidak. Tidak ada. Saudara hanya 10% betul ya? Betul. Baik. Pak, ada yang mau di- Ya, saudara saksi ya, Iya, menegaskan, kan tadi saksi sebagai agen ya Pak. betul. Kapan mulainya saksi menjadi agen di Jasindo? 2016 akhir, 2017 awal. 2016, Akhir ya? akhir 2016 sampai Sampai 2019. Oh, 19. iya. Itu secara saksi Mas terdaftar sebagai agen di Jasindo itu bagaimana prosesnya? Prosesnya kan awalnya bawa bisnis ya Pak. Saya bawa bisnis Bank BPR Kertaraharja. Udah gitu saya dikenalkan dengan Pak Ari Wibowo. Pada Pada saat saat itu saudara mengenalkan bisnis Kertaraharja itu sudah jadi agen? belum Pak, Belum. lagi proses. Nah sebelum itu saudara bekerja apa waktu itu? Saya ada usaha Pak. Wirausaha. Iya, Lalu membawalah Kertaraharja ke Jasindo. betul. Waktu itu di Retail Bandung. Iya, saya waktu itu bagian pemasaran ya Pak. Oke, nah terus Ya, setelah membawa Kertaraharja ke Jasindo Retail Bandung, ya. dibikin saksi didaftarkan menjadi agen asuransi di situ. Iya, tapi masih on proses pendaftaran. Jadi waktu itu masih semacam kayak pada saat itu Pak Ari sendiri bilang sambil proses keagenan untuk komisi yang akan saya dapatkan itu dititipkan dulu ke agen yang sudah ada, gitu. Jadi Ya, komisi maksudnya kan saksi belum menjalankan tugas sebagai agen. pada saat itu sudah Pak, walaupun belum terdaftar, saya sudah jalankan. Sudahnya itu karena membawa dari Kertaraharja itu. Iya, jadi Itu saya sebagai agen. tetap pemasaran. Oh gitu juga dianggap sebagai agen itu oleh Ari Prabowo waktu itu. Iya, satu tim dengan agennya. Saat itu juga langsung diberikan komisi kepada saudara Di bulan berikutnya. belum berikutnya. Ya, setelah terjadi kerjasama ya Pak ya. Nah, apakah itu tiap bulan ditransfer ke rekening saudara? Betul. Betul. Iya. Namun yang saudara lakukan sebagai agen hanya membawa Kertaraharja tadi itu. Enggak juga. Jadi setelah itu dipercaya untuk kelola BPD Banten. BPD Banten tahun Iya, berapa sebagai tim pemasaran dari Jasindonya sendiri gitu. itu? BPD Banten tahun berapa? Kenapa? BPD Banten tahun berapa? 2017 ya kalau nggak 2017. salah. Iya. Apa itu nama asuransi yang saudara jual atau yang sudah disepakati oleh BPD Banten saat 2017 itu? Asuransi jiwa kredit ya Pak. Jiwa kredit yang tadi disampaikan tadi oleh saksi tadi itu. Betul. Seperti Nah, itu. Kan Jadi tadi mendengar kan ya? Oke, terus apa gimana? ya, jadi saya tuh diminta oleh Jasindo untuk melakukan pemasaran ke cabang-cabang BPD Banten seluruh Indonesia. Apakah saksi melaksanakan tugas itu? Melaksanakan. Melaksanakan? Iya. Nah, khusus ke Banten. Iya. Saksi datang ke Banten, ke BPD Banten. Iya, ke cabang-cabang Pak. Siapa yang saksi datangi di BPD Banten? Cabang-cabang di seluruh Indonesia, Bank Banten sampai ke Manado. Itu saya dengan tim saya. Nah, untuk Banten yang di Bank Banten yang tadi kita periksa saksi dari Bank Banten ini, Ya. kan tadi kita sama mendengar tidak ada agen yang menutup penutupan asuransi di BPD Banten. Saya kurang paham, tapi pada saat di lapangannya ada surat penunjukan atau surat jalan saya untuk melakukan kunjungan ke cabang-cabang Bank Banten dari pihak Jasindo. Jadi saya nggak mungkin jalan kalau tidak ada instruksi. Oke. Ini di keterangan saudara di nomor 26, izin bacakan majelis. Ya. Di 26 angka 4 di baris terakhir. Di sini saudara menyebutkan saya baru mengetahui bahwa ternyata saya tidak terdaftar sebagai agen PT Jasindo. Betul. Nah, ini bagaimana bisa saudara menyatakan di BAP saudara seperti ini? Saya baru tahunya setelah penyidikan kemarin. Tahunya kapan saudara mengetahui bahwa saudara bukan tidak terdaftar sebagai agen di PT Jasindo? Yang pada saat penyidikan Pak. Hah? Iya, pada saat penyidikan karena Bukan, secara administrasinya, saudara diberikan apa oleh PT Jasindo? saya punya pada saat itu saya punya kerjasama PKS dengan Jasindo dan saya keagenan Pak, dan itu ditandatangani sama Pak Ari Prabowo. Oke.
Nah gini, kan saudara tentunya mengetahui atau saudara pernah dilakukan suatu pelatihan sertifikasi menjadi agen? Iya, pernah. Siapa yang mengeluarkan sertifikasi itu? Di Jasindo, saya tesnya di Jasindo, terus langsung keluar dari lembaga AAUI-nya. Apakah saudara mengikuti pelatihan di AAUI itu? Iya, ikut. Ikut. Ada pelatihan yang saudara lakukan? Ada, udah. Ada. Iya. Nah, dalam pelatihan itu apa yang saudara ketahui tentang seorang agen? Ya, membantu pihak asuransi ya untuk melebar perluasan bisnis ya Pak. Ya itu yang saya lakukan. Kemudian membantu pemasarannya juga gitu terkait produk-produk asuransi Jasindo. Oke. Nah, kita kembali kepada saksi yang tadi sudah kita periksa dari BPD Banten ya. Nah, tadi kita sempat mendengar bahwa BPD Banten itu menyatakan tadi tidak ada perjanjian yang dilakukan dengan Jasindo yang menggunakan agen. Iya, betul. Ya. Namun sekarang saudara menyatakan bahwa saudara melaksanakan fungsi keagenan untuk khususnya di BPD Banten. Iya. Itu bagaimana? Saya juga kurang paham Pak, tapi memang di lapangannya sih seperti itu gitu. Nah, di sini di keterangan saudara juga ini Ya. mungkin ada menjelaskan kepada kami di persidangan ini di poin nomor 26 ini di nomor 2 saudara sudah menjelaskan bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan saya sebelumnya saya benar telah mendaftarkan diri sebagai agen asuransi Jasindo pada akhir 2016 atau awal 2017 di cabang Bandung Retail. Ya. Selanjutnya sebelum ada perjanjian kerjasama keagenan PT Jasindo, saya sudah diminta untuk melakukan sosialisasi dan membantu proses penutupan asuransi BPR Kertararja. Pada saat itu Ari Prabowo menyampaikan agar nanti menggunakan nama agen saya dan koordinasi saja dengan Mulyo Anggi. Iya. Itu maksudnya gimana menggunakan nama agen saya? Maksudnya apa itu? Jadi gini Pak, kan kalau yang saya tahu ya Pak ya, proses untuk menjadi agen di asuransi itu waktunya cukup lama prosesnya, yang saya tahu, gitu kan, karena kita harus ikut dulu tes AUI ya, tes keagenan. Nah, itu prosesnya bisa pada saat itu kan bisnisnya sudah jalan nih Pak, sudah PKS. Nah, supaya di bulan depannya kalau misalnya kan saya kan meminta hak saya Pak ya di bulan depannya. Karena saya belum menjadi keagenan, jadi menggunakan dulu keagenan yang si CV Sangkara itu. Gitu. Jadi itu kayak kesepakatan saudara yang minta kepada Ari Prabowo atau Ari Prabowo yang menyampaikan hal itu? Pak Ari Prabowo-nya sendiri. Nah, Sambil kan Pak Ari bilang sambil diproses nanti keagenan saya. Jadi kalau misalnya saya sudah tanda tangan kerjasama keagenan dengan Jasindo, berarti nanti komisinya cair ke rekening saya, gitu. Artinya pencairan komisi berlaku mundur ya? Sebelum belum ditetapkan sebagai agen, namun komisi sudah diberikan oleh Jasindo. Iya, seperti itu. Lewat keagenan yang CV Sangkara itu. Tapi uangnya diberikan pada saksi, uang komisinya. Iya. Nah, pada saat itu apa yang saudara koordinasikan dengan Mulyo Anggi mengenai apa yang diminta oleh Ari Prabowo ini? Hanya ini aja Pak, lebih ke komisi aja, permintaan komisi. Permintaan komisi. Ya, selebihnya untuk yang sosialisasi, kemudian penutupan itu kan dilakukan oleh saya. Nah, pada saat itu, apakah saudara sudah mengenal atau mengetahui adanya agen di Jasindo yang bernama PT Mitra Bina Selaras? Tidak tahu. Selama saudara tadi dari 2016 sampai 2019 tadi ya sebagai agen di Jasindo. Iya. Saudara mengenal adanya PT Mitra Bina Selaras sebagai agen di PT Jasindo? Tidak kenal sama sekali. Tidak kenal. Iya. Apakah dalam suatu pertemuan atau perkumpulan agen-agen di Jasindo itu pernah ada pertemuan secara dikumpulkan semua agen? Enggak ada. Tidak ada. Saya enggak tahu. Tidak ada Pak. Kembali lagi tadi kepada pernyataan saudara bahwa saya baru tahu mengenai bahwa saudara tidak terdaftar itu, apa yang mendasari saudara ini? Saya nggak tahu, gini Pak, selama menjadi keagenan di Jasindo dari tahun 2016 sampai 2019, saya kan punya dasarnya Pak ya, ada PKS antara saya dengan Jasindo.
saya tidak berpikir bahwa ternyata saya bukan tidak terdaftar ke agenan di situ karena saya punya PKS-nya gitu. Jadi selama menjadi keagenan di Jasindo itu dasar saya gitu. Saya nggak tahu kalau ternyata saya tidak terdaftar, baru tahu dari penyidik gitu. Itu. Nih saudara kenal dengan namanya Dida Herdiana? Kenal Pak. Kenal, siapa beliau? Beliau dulu atasan saya di Bank BJB. Bank BJB. Apa hubungan Dida Herdiana dengan Ari Prabowo ini? Mungkin rekan ya. Kaitan dengan saudara diangkat oleh Ari Prabowo sebagai agen Jasindo? Maksudnya Pak? Kaitannya Dida Herdiana ini Iya. ada kaitannya dengan pengangkatan saudara sebagai agen Jasindo oleh Ari Prabowo? Enggak ada. Hanya diperkenalkan saja. Nah, tadi disampaikan oleh rekan kami mengenai uang-uang yang masuk ke rekening saudara ya. Betul. Dari Februari 2017 sampai dengan Mei 2020. Iya. Nah, di sini saudara mengatakan itu dikirim oleh Ari Prabowo Jasindo atau dari siapa? Kalau kan ada transfer dan ada yang cash Pak ya, saya ambil sendiri maksudnya. Kalau yang cash itu saya ambil ke kantor Jasindo. Kalau yang transfer ke rekening mandiri saya, tapi saya nggak tahu itu dari mana-mananya. Nah, di sini kan ada jumlahnya yang cukup fantastis ya, ada 50 Iya, juta, betul. ada yang 38 juta, ada yang 100 juta, 132 juta. Iya, Nah, ini semua komisi atau bagaimana ini? komisi Pak. Komisi. Iya, Itu komisi per bulan yang saudara terima? iya. Ada berapa premi yang saudara bisa jual pada saat itu? Tergantung dari jumlah premi dalam satu bulan itu Pak. Jadi misalnya kalau preminya 2 miliar satu bulan, ya saya 10%-nya kemudian potong pajak. Nah itulah yang saya terima. Pemberian dari Ari Prabowo ini pribadinya atau atas nama PT Jasindo? Seharusnya rules-nya sih harusnya dari Jasindo. Jasindo, tapi Betul. ini diterima, ditransfer langsung dari rekeningnya Ari Prabowo. Nah itu saya juga nggak tahu karena saya nggak ngecek Pak, nggak pernah ngecek gitu. Jadi saya ceknya lihat di M-Banking, saya udah masuk dana ya sudah gitu. Ataukah ada saudara mengembalikan dari uang sampai jumlahnya 1.375.000.000 ini kepada Ari Prabowo? Mengembalikan Ya, adakah Ari Prabowo minta lagi uang dari saudara ini? tidak ada. Utuh pada saudara terima ini semuanya? Iya. 1.375.000.000 ini? Iya, itu kan dari kurun waktu 2017 sampai 2019 akhir ya, 2020 awal saya terima. Sampai sekarang saudara masih sebagai agen asuransi? Oh sudah. Agen asuransi mana Pak? Jasindo tidak? Tidak. Tidak. Terus saudara sini mengatakan bahwa adanya usaha travel green wisata. Saudara tahu itu? Travel agent. Iya. Namanya Green Wisata. Saya tahu Pak, karena pada saat itu itu rekan saya, Rekan siapa namanya rekan saudara? almarhum Ridwan. Di sini keterangan saudara nomor 33 izin baca majelis. Adanya kerjasama. Di sini saudara mengatakan tidak mengetahui, tapi menyebut namanya Dida Herdiana dengan Ari Prabowo untuk usaha travel green wisata. Iya tahu Pak. Ini artinya gimana? Apakah usaha travel ini dari uang yang diberikan Ari Prabowo kepada saudara? Oh bukan, enggak, itu di luar itu. Bisa Enggak. saudara jelaskan ini mengenai green wisata ini? Yang ada kaitan dengan Dida Herdiana dengan Ari Prabowo. Jadi saya itu kan usahanya Pak. Jadi pada saat itu saya punya usaha agen asuransi ya dengan Jasindo. Kemudian saya punya ada agen pos Pak, agen dan travel agent gitu. Jadi pada saat itu berbarengan. Nah si travel agent yang Green Wisata ini itu ngajak saya berpartner gitulah gitu. Jadi pada saat itu Green Wisata ini satu kantor dengan saya Pak gitu. Nah, ini ada sedikit perbedaan dari keterangan saudara di sini.
Di keterangan BAP saudara ini nomor 30 ini, angka 3, saudara menjelaskan di sini pengiriman uang yang sejumlah sampai dari 1,3 miliar itu, saudara menyebut itu dari Toras Sotarduga terdakwa. Bagaimana Pak? Pengiriman uang yang 1 miliar 300 itu dari Toras terdakwa juga ada. Iya, setelah dapat infonya saya dari penyidik. Gitu. Nah, kita minta dari pengetahuan saudara. Ini kan saudara yang masuk ke rekening saudara nih. Iya. Nah, ini bisa menjelaskan ini di BAP saudara ini bagaimana? Bisa di sini di nomor 30 angka 3. Saudara menyebutkan saya tidak mengerti mengapa terdapat pengiriman uang dari Toras Sotarduga Pengabayan pada bulan Mei 2020. Pada saat saya menerima transfer dimaksud, saya mengira uang tersebut merupakan pembayaran dari usaha travel atau usaha saya yang lain, karena pada tahun 2020 saya sudah tidak bekerja lagi di Agen Jasindo. Selain itu saya juga mendapat informasi dari Heru, Kepala Cabang Jasindo S. Parman pengganti Ari Prabowo, bahwa kerjasama antara PT Jasindo dengan Bank Banten sudah berakhir pada tahun 2020. Bisa saudara jelaskan ini, yang jawaban saudara ini? Iya, maksudnya selama saya jadi agen di Jasindo itu, saya sama sekali tidak tahu, yang saya tahu komisi saya itu dari Jasindo, tapi ditransfer melalui siapanya itu saya nggak tahu. Saya baru tahu itu dari penyidik gitu. Dan saya itu, mohon maaf Bapak, tidak pernah mengecek rekening dari siapa gitu di M-Banking itu. Jadi ada uang masuk, ya sudah saya langsung alokasikan untuk ya gaji pegawai, kemudian sewa kantor, seperti itu. Untuk pengajuan komisi, saudara mengetahui bagaimana pengajuan komisi agen? Pengajuan komisinya ya, saya kalau sudah ada terbit polis, kemudian saya ajukan pengajuan komisinya. Ke cabang atau pusat? Ke cabang. Karena diinstruksikannya ke Pak Ari ke cabang, Pak. Diinstruksikan sama pihak Jasindonya ke cabang, ya saya ke cabang. Cabang S. Parman. Yang merintahi? Ari Prabowo yang merintahkan? Betul. Oke. Kita catat. Karena nanti kita bisa juga di Ari Prabowo. Karena di aturan kita ketahui bahwa di aturan itu yang mengeluarkan pembayaran komisi itu pusat semuanya. Iya, seharusnya seperti itu. Lanjutkan majelis. Silakan, masih ada pertanyaan. Silakan lanjutkan. Ada yang mulia. Baik saudara saksi ya. Iya Pak. Jadi sejak saudara saksi ditawari jadi agen Jasindo sampai dengan saudara berhenti itu berapa lama? Seingat saya sih mulai saya jalan ke agenannya itu 2017 Pak. Ya. Kemudian Mulai pendidikan tadi? Diklat asuransi tadi? itu tuh 2000 berapa ya? 2017 akhir kalau Oke. nggak salah. Nah, Sampai dengan yang setahu saya itu 2019 akhir sampai awal 2020. awal 2020. Betul. Saudara sebelumnya pernah nggak menjadi agen resmi asuransi? Belum. Belum? Iya. Belum pernah ya. Baik. Nah, coba saudara tegaskan secara jelas biar nggak membingungkan. Jadi gini, saudara tadi mengatakan sudah ikut pendidikan, ya. Kemudian tiba-tiba sudah mengatakan baru mengetahui dari penyidik kalau ternyata saya bukan agen asuransi resmi. Iya. Ya. Padahal saudara sudah berjalan menjadi agen 3 tahun. Iya. Pertanyaan saya, kalau saudara baru tahunya 3 tahun kemudian, Iya. apa saudara tidak berpikir dan menanyakan, kalau saya jadi agen resmi, nomor kode agen saya berapa? Pertanyaan saya, berapa nomor kode agen saudara di Jasindo? Tidak tahu. Apakah dengan saudara tidak tahu, tidak punya nomor agen, saudara bisa berpikir dan mengira bahwa saya sebetulnya bukan agen resmi? Pada saat itu saya pegangan saya perjanjian kerjasama keagenan antara saya. Ya, Jasindo. saya bilang resmi. Bagi saya pikir itu resmi Pak. Oke. Saya ikuti pemikiran saudara. Tadi saudara sempat mengatakan bahwa untuk
menjadi agen resmi itu prosesnya panjang, betul? Itu info yang saya dapat. Saudara pernah mengatakan itu tadi ya? Betul. Yang saudara pahami waktu itu begitu. Oh, jadi agen resmi itu prosesnya panjang, ada ujian, ada tes dan sebagainya. Betul. Oke. Tadi saudara juga menerangkan bahwa untuk sementara menggunakan ditempelkan agennya PT Sangkara, begitu? Iya. Apa siapa sih PT Sangkara itu? Saya kurang tahu, tidak tahu juga siapa CV Sangkara itu. Itu statement dari Bapak Ari Prabowo. Bapak Ari, PT Betul. Sangkara. Bagaimana yang dikatakan Pak Ari dengan PT Sangkara itu? Jadi pada saat itu kan ketika saya membawa bisnis pertama kali itu kan BPR Kertaraharja ya Pak ya. Pada saat itu saya bawa Jasindo ke BPR Kertaraharja untuk cover asuransinya. Untuk cover asuransi. Betul. PT Sangkara untuk cover asuransi. Oh Jasindo maksud. Jasindo saya bawa saya perkenalkan ke BPR Kertaraharja. BPR Kerta, terus? Ya. Jadi dari situ awal mulanya dan di situ saya mengajukan untuk pada saat itu menjadi agen di Jasindo. Jasindo. Betul. Nah, terus ya Pak Ari Prabowo bilang maksudnya sambil menunggu proses keagenan. Terus? Gitu kan. Dan ini kan kebetulan sudah kerjasama. Terus. Ya, lanjutkan. sudah kerjasama. Jadi nanti pakai keagenan saya dulu aja katanya. Pakai ya. keagenan Saya dulu aja. Saya itu yang menyampaikan Pak Ari. Pak Ari. Jadi Pakai Pak Ari keagenan, menyampaikan ya. sambil nunggu jalan proses keagenan saudara saksi, Ari bilang pakai keagenan saya dulu begitu. Ya, pakai keagenan saya dulu. Stop dulu. Keagenan saya dulu yang disebut Pak Ari itu disebutnya PT Sangkara begitu. Saya nggak jelas Pak. Waktu itu nggak bilang misalnya. Ya. Saya baru tahunya setelah Iya. ketemu dengan Pak Anggi Mulyo itu. Apa yang dikatakan hubungan antara pakai agen saya dulu dengan PT Sangkara? Gimana menghubungkannya? Waktu itu nggak bilang sih. Nggak, maksudnya pakai agen saya dulu. Ya. Nah, pada saat Ketemu Pak Anggi? Ya. Kemudian saya diperkenalkan dengan Pak Anggi. Ya, apa yang dijelaskan oleh Pak Anggi? Ya, pada saat itu nggak ada penjelasan karena waktu itu hanya bilang nanti koordinasinya dengan Pak Anggi ya, Bu Linda gitu. Jadi, Terus? Nah, pada saat di bulan berikutnya setelah ada produksi kemudian ada komisi cair, saya kan menghubungi Pak Anggi Ya. gitu. Terus ya akhirnya dari situ Pak Anggi jelaskan bahwa itu CV Sangkara. CV Sangkara. Pak Anggi itu siapa? Agen resmi Jasindo? Saya juga kurang tahu. Hanya saya diperkenalkan ke Pak Anggi. Jadi untuk urusan Kalau tidak salah dalam BAP sudah menyebutkan bahwa Pak Anggi ternyata juga agen seperti saya. Iya. Jadi itu setelahnya. pertanyaan saya, apakah Pak Anggi itu agennya Jasindo? Sepertinya. Oke. Nah, selain PT Sangkara, baik itu dari Pak Anggi maupun Pak Ari, apakah ada disebut juga PT MBS atau agen yang lain namanya Pak Toras Tidak ada. atau yang lain lagi? Tidak ada. Hanya PT Sangkara. Betul. Jadi hubungannya antara pakai agen saya dulu yang dikatakan Pak Ari, kemudian dikenalkan Pak Anggi mengatakan menggunakan PT Sangkara, hubungannya di situ ya. Keagenannya menggunakan PT Sangkara pembayaran premi saudara, gitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian kalau mengenai saudara sebagai agen, apakah diberikan akun dan password untuk input sistem asuransi di Jasindo? Jadi untuk melihat ini nasabah saya, kemudian berapa preminya, berapa komisi saya, ada nggak dikasih ID sistem untuk buka sendiri? Untuk ID sistemnya enggak. Enggak. Tidak dikasih. Tapi untuk jumlah premi, jumlah nasabah debitur ya, Ya. itu saya punya datanya. Datanya data berupa catatan sendiri, apa data by sistem saudara masuk sistem bisa melihat? Data dari cabang-cabang Pak. Ya maksud saya
data itu berupa hanya kopian, Hard copy. catatan atau Hard apa? copy, hard copy. Hard copy Excel, ya? Berupa Excel yang Oh, dikirimkan ke email. Bukan dari masuk sistem ya? Bukan. Baik. Nah, ini dalam BAP saudara, kalau nggak salah BAP nomor 14, di sini kan saudara ada menjelaskan dan ditunjukkan croppingan daripada, Mas bisa tunjukkan BAP 14, 15, 16. Izin yang mulia menunjukkan BAP. Ya, di sini ada 15 ya, mulai 15 ya, BAP 15 sama 16. Nah, coba saudara bisa ditayangkan rekan jaksa. Nah, 15 BAP pertama dibesarkan. Nah, di sini ada keterangan (15) Mas, bukan 13. Nah, 15 yang gambar itu aja, yang croppingan dari penyidik. Ya, di sini itu pertama ada namanya agennya Bintang Terang Gemilang. Ya. Kemudian di situ berganti menjadi nama agennya PT Mitra Bina Selaras. Saudara pernah mengetahui hal ini dalam sistem ini? Tidak, Tidak mengetahui. tidak mengetahui. Ini kalau dilihat dari sistem ini kan di situ ada nama agen dan nomor kode agen ya. Iya. Saudara nggak punya nomor kode agen yang seperti ini 20421 dan seterusnya. Tidak. Ya. Nah, di sini juga ada halaman nomor 16. Nomor 16 ini ada juga croppingan yang sama di sini CV Sangkara. Ya. Ya, ini yang saudara dengar dari Pak Anggi tadi. Ya, itu saya dengar. Sangkara ya. Dan ini memang betul pernah keagenan saudara ini pernah punya nasabah Bank Jetras. Iya. Saudara yang betul-betul mencari di situ. Maksudnya saudara yang mendapatkan nasabah Iya. di situ. Menggunakan CV Sangkara. Nah, selama 3 tahun saudara sudah bekerja menjadi agen, sudah kerja betul, sudah mendapatkan nasabah. Apa saudara tidak bertanya selama 3 tahun saya tidak punya agen resmi, nomor agen resmi? Sempat bertanya, Pak. Sempat bertanya pada saat itu, tapi sempat bertanya, cuman penjelasannya juga kurang memuaskan. Jadi Apa penjelasan? Penjelasan siapa? Ya, jadi penjelasannya cuman ya itu kan Mbak Linda sudah pegang PKS keagenan. Gitu. Siapa yang ngomong begitu? Pak Ari Prabowo. Pak Ari. Iya. Jadi itu sudah cukup katanya gitu. Oke. Ya saya positive thinking aja Pak, karena mungkin saya pikir mekanismenya seperti itu di asuransi Jajindo. Apa karena saudara yang penting sudah dibayarkan jatah komisi agennya sehingga ketika dijawab begitu ya oke saja begitu? Bukan seperti itu, jadi karena ya saya kan berkeyakinannya karena saya pegang PKS. PKS. Saudara bawa hari ini PKS-nya? Kenapa? Ada? Sudah tidak ada Pak. Karena kan di sini di BAP penyidik nggak ada PKS yang Ya betul, saudara karena semenjak maksudkan COVID itu saya nggak ada. sempat, Baik. ya. Nah, apakah saudara pernah komplain ataupun menghadap Pak Sahata
Saya belum pernah bertemu. Atas saya udah kerja, udah mendapatkan Tidak. nasabah banyak, dapat sampai miliaran, saudara mendapat komisinya aja 10%. Tidak Terus pernah enggak komplain ataupun menghadap Pak Sahata? Tidak pernah. Nah, mengenai transferan tadi saudara mendapat fee agen, ya. Saudara berhenti di awal 2020. Iya. Kemudian di bulan Mei saudara masih mendapatkan lagi komisi agen yang Ya. transfer Pak Toras dari catatan transaksi perbankan. Itu Apa yang dijelaskan oleh Pak Ari? Saudara bertanya enggak duit dari mana ini? pada saat itu sudah bukan Pak Ari yang menjabat, Pak. Jadi Pak Ari pada saat itu, pada tahun 2020 itu sudah bukan Pak Ari. Iya. Jadi Terus? itu kepala cabangnya kan sudah ganti ya Pak ya. Pak siapa? Bapak Pak Heru. Oke. Apakah memang transfer yang terakhir sebesar 41 juta sekian ya di bulan Mei itu sebetulnya uang apa? Ya itu komisi juga. Komisi juga. Komisi Iya. di bulan berapa? Di Saya- tahun berapa? Ya terakhir itu aja Pak 2020 ya. 2020. Nah. Saudara sempat nggak menanyakan, meminta penjelasan ini duit apa gitu? Enggak, karena Kepada itu siapa, Su? karena tahu Pak masih jadi itu kalau misalnya kalau nggak salah Mei ya Pak ya, terakhir Mei kan. Ya. Itu tuh produksi premi yang di bulan April. Ya, Nah, maksudnya saya sudah dapat informasi bahwa katanya kerjasama dengan BPD Banten tidak diperpanjang. yang menjelaskan siapa? Itu dari Jasindo. Siapa? cabang. Siapa orangnya? Pak Erwin waktu itu. Pak Erwin, orang iya, Jasindo. Pemasaran, manajer pemasarannya, manajer marketing. Sebelum transfer yang 41 bulan Mei itu, apakah ada orang yang mengkonfirmasi pada saudara, Bu, akan kami transfer, bla bla bla, ada nggak? Iya, setiap bulan pasti ada info. Iya, saya tidak jabul, hanya khusus yang bulan Mei. Ada nggak orang yang menghubungi saudara sebelum transfer Iya. bahwa saudara akan ditransfer sebesar 41 juta? Seingat saya ada. Siapa yang ngomong? Apa pembicaraannya? Apa yang disampaikan dan siapa yang Bagian menyampaikan? keuangan saya biasa koordinasinya dengan Pak Anton. Pak Anton Jasindo. Iya, saat itu. Pak Anton ada mengatakan nanti yang transfer atas nama Pak Toras tidak? Tidak ada. Cukup. Jadi hanya info sudah ditransfer, sudah. Baik. Cukup ya. Baik, sekarang saya beri kesempatan pada terdakwa Sahata penasihat hukumnya untuk langsung pertanyaan kepada 6 saksi secara berurutan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih saudara jaksa yang sudah begitu luar biasa juga mengajukan pertanyaan. Masih ada hubungannya sebenarnya dengan apa yang ditanyakan oleh yang terhormat Bapak Jaksa. Tapi saya ajukan ke Pak Irfan supaya jelas. Pak Irfan, saudara kan pejabat di Bank Banten. Apa syaratnya seorang disebut sebagai agen Bank Banten? Tolong Pak Irfan. mic-nya diserahkan ke saksi pertama ya. Izin dijelaskan yang mulia. Saya tidak begitu mengerti Pak tentang syarat menjadi agen di Bank Banten. Karena memang dalam penutupan asuransi kita tidak menggunakan agen Pak. Itu yang saya tahu. Demikian Pak. Saya teruskan. Apakah kalau dia menjadi agen suatu perusahaan atau misalnya ada asuransi lain, Bank Banten mau mendaftar sebagai menjadi anggota asuransi, apakah tidak wajib agen tersebut yang membawa ke misalnya Jasindo? Mohon Pak, mohon maaf, Bu bisa saya kurang mengerti nih Pak, maksudnya arahnya kemana? Iya. Boleh Diulangi dijelaskan? lagi pertanyaannya, saksi kurang mengerti. Iya. Baik. Ringkas. Sehubungan dengan jawaban-jawaban yang diajukan oleh saksi yang terakhir, saya hanya mau menanyakan kepada saudara, karena saudara juga sering melayani agen. Pada saat
orang disebut agen, misalnya kan saudara kita sudah dengar, dia adalah agen. Ibu ini adalah agen dari Bank Banten. Menjadi pertanyaan saya, lanjut fakta saja. Apakah ibu ini tercatat sebagai agen dari Bank Banten? Tidak. Tidak. Tidak ada. Karena dia bilang dia agen Bank Banten. Baik, saya langsung ke ibu, bapak langsung ke bapak terus. Bapak sudah katakan dia bukan agen dan tadi pun tidak tercatat sebagai agen. Saya kembali ke PKS. Bapak tadi ini penegasan aja yang mulia bahwa pada saat PKS sebelum ditandatangani dan seterusnya itu apakah sudah dibuat harmonisasi oleh semua pejabat-pejabat yang berhubungan untuk membaca agar PKS tidak ada perbuatan yang melanggar hukum? Apakah sudah seperti itu? Izin menjelaskan yang mulia, seharusnya sudah. Sudah, baik. Peran dari saudara terdakwa selain menandatangani PKS, apakah ada peran yang lain? Izin yang mulia menjelaskan, peran yang saya tahu Pak Sahatta adalah sebagai Direktur Jasindo, Pak. Yang menandatangani PKS. Yang menandatangani. Tadi ada kita lihat misalnya profit sharing dan seterusnya yang diberikan. Menjadi pertanyaan saya, siapa yang memutuskan di pihak Jasindo yang berbicara kepada Bapak sehingga ada pengiriman uang itu? Dalam BAP tadi kalau di pihak Bank Banten sudah ada direktur utama, tapi dengan siapa Bapak berhubungan dengan orang yang berada di pihak Jasindo? Izin menjelaskan yang mulia, dengan Pak Ari, Pak, atas instruksi daripada direksi. Pak Ari. Pak Pandu. Ya, baik. Pembicaraan tentang keuangan, misalnya profit sharing, jumlah profit sharing dan seterusnya, pernahkah Bapak lihat atau dengar terdakwa ini ada keterlibatannya untuk menelepon Bapak atau hal sebagainya? Tidak ada, Pak. Tidak Saya ada. tidak tahu. Ya, tidak ada. Baik. Saya ke Bapak Irfan cukup, saya langsung ke Pak, saya lanjut ke Pak Wawan. Yang lain nanti rekan saya. Juga sebenarnya penegasan. Saudara saksi, saudara sudah membuat BAP yang cukup baik kami lihat dan juga sudah menjelaskan tadi. Ini penegasan. Saudara tadi menyatakan bahwa sebelum penandatanganan PKS hanya berhubungan dari pihak Jasindo adalah Muhammad Fauzi Ridwan. Benarkah itu? Ya, jadi pertemuan pertama saya dengan Fauzi. Ya. Setelah itu tim teknis saya bersama dengan tim teknisnya Pak Fauzi diskusi mengenai TC-nya, Pak. Ya. Artinya saudara selama sebelum tandatangan bertemu hanya Pak Fauzi di pihak Jasindo. Betul. Kemudian setelah penandatanganan baru saudara ditemui oleh Ari. Betul. Kapan itu penandatanganan? Saya lupa ada di BAP tanggal berapa ya? Apakah tanggal 18 Mei tahun 2017? Saya lupa, Pak, mungkin bisa dicek di BAP. Ya, ini kami lihat, kami pegang ini perjanjiannya. Di perjanjian tanggal 18 Mei 2017. Ya, sesuai di BAP, Pak. Ya, baik. Saya teruskan. Di dalam pertemuan Bapak dengan Pak Sahatta, pernah bertemu kan tadi kan ya? Bertemu pertama kali ketika pertandanganan PKS. Pada taras penandatanganan. Hanya itu aja bertemu. Pernah beberapa kali bertemu karena kita sama-sama BUMN, kita ada kegiatan dengan Bu Rini biasanya waktu itu Menteri BUMN. Sehubungan dengan perjanjian ini, Ya. sebelum tanda tangan atau sebelum tanda tangan, pernahkah saudara bertemu dengan Pak Sahatta atau pada saat, selain pada saat penandatanganan? Seingat saya pertama kali bertemu Pak Sahatta ketika tandangan PKS. Baik. Pada saat penandatanganan, apakah ada beliau menitip nanti ada
tolong kami diperlukan nanti ada dana talangan, tolong diberikan kelonggaran. Ada tidak berbicara tentang dana talangan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Kami sekarang berbicara tentang perjanjian. Perjanjian yang Pak Tardi tanda tangani dengan Pak Sahata. Di dalam perjanjian itu tadi sudah disebutkan fee based income, ada fee based income. Betul. Betul, ya. Sekarang saya tanyakan bagaimana mekanisme perhitungan fee based income sehingga ada rekonsiliasi, kemudian tahu berapa pembayaran fee based income. Pak, kita semua pakai sistem, nggak ada pakai orang. Jadi kita sistemnya host to host, mandiri sama Jasindo. Setiap penutupan kita pakai e-polis. Jadi semua tinggal dilihat di sistem, kita punya produksi berapa, kita rekonsel dengan data yang ada di Jasindo. Jika klop, kita hitung sama-sama. Begitulah yang harus dibayar oleh Jasindo. Jadi sudah ada sistem. Kita pakai sistem host to host, Pak. Ya. Dalam penutupan asuransi, Penutupan host to host e-polis. ya. Langsung, Pak. Saya belum tanya. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah dalam penutupan asuransi harus syarat utamanya dibayar premi? Tentunya premi harus dibayar, Pak. Karena kan itu risiko yang harus ditanggung oleh Jasindo. Nah, preminya sendiri kita dari nasabah, kemudian kita bayarkan ke Jasindo. Itu pun secara host to host. Baik. Artinya pada saat penutupan asuransi uang premi sudah diserahkan ke Jasindo begitu? Betul, Pak. Betul. Artinya uang itu sudah ada. Betul. Baik. Apakah pernah Bapak mendapat laporan dari Pak Agus bahwa rekonsiliasi dilakukan juga tidak terlalu ketat, bisa 2 sampai 3 bulan sekali dan seterusnya. Pernahkah Bapak mendapat laporan itu? Ada laporan ketika pembayarannya sudah mulai tersendat dari Jasindo. Iya. Gitu. Jadi beberapa bulan kemudian ada laporan bahwa Jasindo mulai terhambat untuk membayar rebate-nya. Ya. Baik. Selanjutnya, apabila ada keterlambatan, apakah pernah Bapak melakukan somasi dan seterusnya dan sebagainya, itu artinya tanda suatu kecurigaan. Di samping memang saya tambah datanya bahwa Jasindo juga adalah sebenarnya kan nasabah dari Mandiri. Nah, apakah itu dianggap sebagai suatu yang lumrah kalau hanya seperti itu? Jadi kita melihat pada waktu itu memang pembayaran mulai tersendat ketika klaimnya sudah mulai besar, Pak. Itu berapa bulan kemudian? Saya nggak ingat waktunya kapan. Tidak ingat. Baik. Dalam perjanjian, apakah ada pihak tertentu yang menyatakan bahwa nanti fee based income-nya akan atau ditalangi oleh orang tertentu? Ada tidak? Tidak ada, Pak. Kita hubungannya langsung Jasindo dengan Mandiri. Tidak ada dengan pihak-pihak yang lain. Tidak ada dengan Iya. pihak lain. Baik. Saya ke Herlinda. Ibu Herlinda, mohon artinya dijawab. Kita sudah banyak mendengar tadi pertanyaan-pertanyaan dari yang terhormat Bapak Jaksa. Saya sedikit bertanya tentang orang-orang yang di Jasindo. Menjadi pertanyaan saya adalah siapa yang memberikan rekening-rekening saudara ini kepada orang-orang yang menyetor uang kepada saudara. Contohnya CV Sangkara, kemudian Bank Banten, kemudian juga artinya ya Bank Banten beberapa kali, kemudian ya itulah, siapa yang memberikan rekening kepada mereka, nomor rekening saudara kepada mereka? Atas
Dari Pak Ari Prabowo. Pak Ari Prabowo yang memberikan rekening ke mereka. Ya, karena tertuang di dalam PKS keagenan antara saya dengan Jasindo S. Parman. Baik. Saudara kan menyatakan saudara tidak agen. Iya. Tidak agen, saudara itu tidak agen, tidak tercatat sebagai agen. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pihak artinya Jasindo melakukan perhitungan kepada saudara, sementara itu sudah dibuat sistemnya adalah pengajuan komisi harus kantor pusat. Bagaimana? Coba jelaskan. Saya proses pengajuan komisinya besaran komisi ya Pak ya. Besaran komisi itu berdasarkan dari premi polis terbit. Ya. Jadi polis terbit nominalnya berapa, kita rekonsiliasi datanya sesuaikan, baru setelah itu saya minta pencairan komisinya. Bukti apa yang saudara tunjukkan sehingga Jasindo bersedia melakukan perhitungan dengan saudara, sementara Bukti saudara kan tidak agen? rekonsiliasi Pak, rekonsiliasi Bukan. dari deklarasi. Rekonsiliasi itu atau perhitungan itu kan harus agen. Saudara bukan agen. Kan saya keagenan di situ Pak. Saudara sendiri menjawab dalam BAP saudara tidak agen. Berarti kan tidak ada kartunya. Kalau kartu kan tetap dari dulu ada kartu. Sekarang kan tidak ada, seperti tanya Pak. Dasarnya kan ada Pak, kan PKS keagenan antara saya dengan Jasindo yang ditandatangani oleh Pak Ari Prabowo di atas materai, yaitu dasar saya, pegangan saya bahwa saya keagenan di situ. Saudara ada sebagai karyawan Ari Prabowo atau agen Jasindo? Agen Jasindo S. Parman. Baik. Kita kembali lihat data seperti tadi juga dalam halaman 6 BAP nomor 30. Saudara tahu kapan ditandatangani perjanjian antara PPKS antara Jasindo dengan Bank Banten, tanggal berapa? Saudara kan sebagai agen, tanggal berapa? Tanggalnya saya lupa Pak, tapi tahunnya 2017. Saya jawab tanggal 1 Februari. Di antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 21, saudara mendapatkan pos bisnis atas perusahaan apa? Tanggal 1, apa itu Pak, maaf, bisa diulangi? Antara tanggal 1 Februari sampai dengan 21 Februari 2017, saudara sudah membawa pos bisnis apa? BPR Kertara Harja, Bandung. Jadi begini yang mulia, saya mohon jelaskan supaya jelas. Baru tanggal 1 Februari 2017 perjanjian PKS, dia ini sudah mencair mulai pertama tanggal 21 Februari 2017. Cuma 3 minggu sudah ada bawa bisnis 15 juta, 11 tanggal 11, 50 Maret 50 juta, kemudian 14 Maret 20 juta. Nah ini kita lihat, artinya saya tidak mengambil kesimpulan, tapi ini adalah hal-hal yang tadi sudah dijelaskan bahwa saudara tidak agen. Nah sekarang pertanyaannya, saudara di Jasindo ini atas naungan siapa yang mengatakan bahwa saudara tampung uang ini? Saya ini pengulangan saya, saudara tadi sudah katakan Ari. Maksudnya gimana Pak? Pertanyaannya juga Yang memerintahkan uang ini semua serahkan kepada saudara, sementara saudara tidak agen. Siapa? Pengulangan saja, penegasan. Iya Pak Ari Prabowo. Pak Ari. Iya. Nah, itu iya. Pak Ari. Kemudian CP Sangkara. CP Sangkara juga dikendalikan oleh yang tadi Pak Ari yang menyatakan bahwa berhubungan dengan Mulia Anggi. Saudara tahu apa kedudukan Mulia Anggi dalam CP Sangkara? Tidak tahu. Saudara tahu siapa pengurus atau komoditer aktif di Sangkara? Tidak tahu. Nah, itu Mulia Anggi. Nah. Kalau saudara tidak tahu, ini kan artinya saudara kan
artinya berhubungan dengan Sangkara yang mengirim uang. Transfer dari Sangkara rekening adalah terkait dengan pembayaran komisi kata harja. Kenapa di sini terlibat Sangkara? Masuk ke rekening saudara? Saya kurang tahu, tapi itu instruksi dari Pak Ari Prabowo. Instruksi Pak Ari. Baik. Dilanjutkan. Iya, itu fakta ya, fakta yang dijelaskan oleh saksi seperti itu. Ya, fakta. Kita akan nilai ya, faktanya seperti itu. Siap, Yang Nanti Mulia. akan dinilai. Silakan. Yang Mulia. Pertanyaan lanjutan. Mohon izin Yang Mulia, mungkin pertanyaan saya ini mungkin hampir sama untuk pertanyaan kepada saksi Pak Ivan, Pak Egos, Pak Juli maupun Pak Wawan. Ya, silakan. Baik, ke Pak Ivan dulu ya, Pak Ivan. Tadi kan ada pembicaraan masalah kerjasama antara Bank Banten dengan Jasindo. Ada juga untuk pertanggungan asuransi terhadap kredit macet maupun terhadap asuransi jiwa ya. Ingin saya tanyakan, ini kan kalau premi itu dibayar pada saat penutupan, debitur udah ngangkat kredit, udah dikasihkan transaksi fasilitas kredit, langsung dipotong preminya, apakah itu langsung dibayarkan kepada Jasindo? Apa memang ditunggukan dulu 1 bulan atau 2 bulan? Detailnya saya tidak menangani itu Pak, artinya bagian tempat divisi kami, yaitu divisi kredit konsumer tidak menangani itu karena ada divisi lain. Cuma saya bisa menyampaikan ilustrasi potongan untuk premi memang didapat langsung pada saat akad kredit Yang Mulia. Tetapi pelimpahannya itu yang saya kurang paham. Iya. Ya, Jadi langsung dipotong, apakah itu langsung disetorkan per bulan atau saksi tidak bertanggung? Kayaknya per periode Pak. Per periode. Ya, karena kalau nggak salah di dalam PKS itu ada yang namanya list yang dilimpahkan, ada daftar yang dilimpahkan. Baik. Begitu juga ingin saya tanyakan Pak, apakah tadi kan ada permintaan ya, permintaan produk sharing tadi ya, sharing produksi terhadap premi yang disetorkan tadi. Apakah itu memang diambil duluan, diminta duluan sama Bank Banten, apa memang premi itu udah masuk dulu ke Jasindo? Saya tegaskan kembali Pak, izin Yang Mulia menjelaskan apa yang telah disampaikan tadi di awal bahwa premi seluruhnya kita limpahkan ke PT Jasindo Pak. Tapi terkait dengan permintaan bantuan atau untuk bukan bantuan, kan tadi ada namanya ada 2. Iya, betul. Ada bantuan, ada yang kaitan sharing produk. Iya. Nah, ini kami tanyakan sharing produk. Iya Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Pak di depan majelis Yang Mulia, bahwa terminologi yang tadi saya sampaikan, mungkin Bapak semua penasihat hukum juga dengar terminologi terhadap sharing premi Pak produksi, itu memang saya meneruskan apa yang disampaikan oleh atasan, yakni direksi. Jadi saya tidak akan berdebat panjang pada saat itu dengan penyidik terkait dengan itu. Tetapi alur yang saya tahu adalah premi seluruhnya dilimpahkan kepada Jasindo. Apabila Bank Banten ada keperluan, kami menyampaikannya kepada Jasindo. Demikian Pak. Baik. Saya tanya lagi, kalau misalnya ada problem apa terhadap pembagian atau permintaan sharing produk tadi, apakah juga terdakwa Sahata atau memang dari pihak Bank Banten juga mengkonfirmasi kepada direktur yang tanda tangan Pak Sahata, tanda tangan PKS dengan Bank Banten? Izin menjelaskan Yang Mulia bahwa tidak ada aturan terkait dengan sharing Pak. Angka-angkanya tidak ada. Enggak, kan tadi kan ada permintaan. Apakah itu juga disampaikan kepada direktur yang tanda tangan dari Jasindo? Tidak Pak. Tidak ya, Jadi baik. disampaikannya hanya kepada Ari Prabowo. Baik. Tadi kan ada penyampaian juga dokumen apa-apa, ada juga mungkin dokumen yang ditolak oleh Jasindo terhadap cover kreditnya gitu, kredit yang ditanggung oleh Jasindo preminya gitu ya. Ingin saya tanyakan, apakah penyampaian ini by system apa sistem manual? Mohon ini Pak, saya kurang ngerti nih. Iya, maksud saya kan ini kan ada yang dokumen-dokumen nasabah yang
Bank Banten kan untuk di cover untuk kreditnya sama PT Jasindo itu disampaikan secara manual hard copy-nya atau memang sistem lewat elektronik untuk penyampaian dokumen-dokumen itu? Izin menjelaskan Yang Mulia, pada saat awal memang sifatnya manual. Jadi berkas itu adalah berkas dokumen yang disampaikan. Tapi saya tidak ingat tanggal persisnya bahwa selanjutnya digunakan adalah web scoring, web jaringan webnya milik Jasindo. Baik, melakukan elektronik lewat website ya, lewat email apa-apa. Apakah selama perjanjian kerjasama tersebut, apakah sistem yang dijalin kerjasama antar Jasindo sama Bank Banten ini pernah down atau ada ketidaksanggupan untuk menampung dokumen-dokumen nasabah yang dikirim sama Bank Banten? Terkait dengan sistem web service-nya mungkin saya tidak tahu Pak. Ya. Kapan dia down, kapan dia ini, tapi yang jelas yang saya tahu dari teman-teman kredit admin itu melakukan reconcile Pak, secara rutin dan berkala. Ya, baik. Ada terhadap dokumen-dokumen itu ada rekonsiliasi juga, mana yang disetujui, mana yang tidak juga. Izin menjelaskan Yang Mulia, sesuai dengan PKS itu diatur Pak. Diatur ya? Ya. Baik. Kalau kembali lagi, kalau memang saksi mengetahui ini ya, dapat menjelaskan dari permintaan profit sharing tadi ya, produk tadi, apakah setelah hasil dari rekonsiliasi atau bagaimana permintaan? Izin menegaskan kembali Pak Penasihat Hukum, tidak ada permintaan terkait fee Pak. Ya kan, tapi kan dari awal kan udah ada permintaan yang disampaikan. Ya, karena saksi juga menjelaskan itu karena permintaan juga dari atasan saksi kan. Ya, yang ingin saya tanyakan gitu. Apakah permintaan ini sebelum proses rekonsiliasi apa setelah rekonsiliasi permintaan? Tidak mesti pada saat proses rekonsiliasi Pak. Artinya kalau ada keperluan kita sampaikan. Sampaikan ya. Baik. Kalau pada saat ada keperluan disampaikan, apakah pernah ada penundaan, misalnya dari Bank Banten minta selesai itu, oh ini belum ada dananya dari Jasindo? Ada Pak. Ada ya? Yang nggak dikasih, ada yang kami juga tidak memaksa. Nggak ada memaksa. Baik. Mungkin begitu juga dengan Pak dari Bank B ini, Pak Yuli maupun Pak Eros sama ya. Mungkin nanti bisa saling siapa yang menjelaskan ya. Ya. Dari tadi kalau sistemnya itu tadi kan ada penyampaian, apakah ini juga sistem manual atau yang di BNI apa ya? Iya, BNI. Saya coba ingat tadi, saya rangkum pertanyaannya. Iya. Berarti saya cerita prosesnya. Kalau udah mendengar silakan Bapak jelaskan secara keseluruhan, nggak jadi masalah bagi saya. Ya, jadi itu kan dari awal yang saya ceritakan ada dua bisnis, yang asuransi kebakaran dan asuransi yang pegawai pegawai BNI. Nah itu dua sistem Pak, kalau yang kebakaran kan tersebar nasional ke cabang. Ya. Ke nasional, nah itu memang kita di BNI masih manual Pak. Masih manual, artinya koordinasi antara dulu Jasindo, masing-masing Jasindo, cabang Jasindo. Terakhir tuh desentralisasi sama Jasindo. Nah itu saya kurang tahu teknisnya, teknis pelaporannya adalah Jasindo secara berkala tapi nggak rutin bulanan melapor, ini loh produksi bulanan, karena kami diminta untuk melapor dan mendapat ada target pendapatan FIBES Pak. Iya. Jadi kita minta wilayah satu apa aja gitu disesuaikan dengan format yang kita buat, karena dulu pernah kita mencoba host to host gagal karena kan ada pairing sistemnya, ada panjang kali lebar di IP kita gitu Pak. Itu yang untuk bakaran. Kalau untuk yang asuransi pinjaman pegawai itu kita sistem bordereau Pak. Jadi kita kirim data langsung tiap bulan berapa, kirim ke Jasindo, Jasindo akan menghitung preminya dari data field yang disepakati gitu, nama, tanggal lahir, segala macam tuh Pak. Nanti Jasindo akan mengukur dari situ, dia menagih tarif.